Wafatnya Marissa Haque seperti menjadi duka yang tak tertanggungkan bagi suami dan dua putrinya. Apalagi semestinya 10 hari lagi mereka akan merayakan hari bahagia ketika wanita yang disayanginya itu berulang tahun yang ke-62 tahun. Benar, Marissa menghadap Tuhan tepat 2 pekan sebelum ulang tahunnya tanggal 15 Oktober. Tapi rupanya takdir memang tidak bisa ditawar. Perempuan kelahiran Balikpapan itu berpulang di bulan kelahiran yang semestinya membahagiakan. Maka duka masih sangat terlihat saat keluarga besarnya menggelar tahlil hari ketiga tadi malam. Kesedihan paling nyata juga belum hilang dari wajah Ikang Fauzi yang merasa sangat terpukul ditinggalkan wanita yang dicintainya. Beruntung Ikang memiliki 2 putri yang jauh lebih kuat ditinggal ibundanya. Lantas benarkah ada pesan terakhir yang disampaikan Marissa pada Bella dan Jiki? Lalu apa makna pesan bahwa mereka harus selalu memperhatikan kebersihan meja makan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tahlil hari ketiga wafatnya Marissa Haque yang digelar tadi malam masih berhias awan duka, terutama di wajah Ikang Fauzi yang bagai kehilangan daya sejak sang istri mendahuluinya menghadap Tuhan. Kesedihan di wajah sang ayah dipahami Isabella Fauzi sebagai ujian yang wajar, sebab sebagai putri sulung mereka, Bella memahami rasa cinta orang tuanya. Bagi Ikang, Marissa adalah cinta sejati yang sejak 1986 selalu menjalani hari-hari bersama dalam rupa-rupa suasana kehidupan rumah tangga. Jadi, jika Ikang merasa sangat kehilangan, bisa dipahami sebagai sebuah kesemestian. Karena Marissa adalah tambatan hatinya yang tak tergantikan. Tapi untunglah walaupun masih sangat terpukul, Ikang sudah mulai ikhlas. Sebagai anak sulung, Bella juga melihat sang ayah hanya butuh waktu untuk membiasakan diri hidup tanpa ditemani sang istri. Selebihnya, kehadiran sahabat dan kerabat di malam tahlil menjadi penghibur yang sangat berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Semacam ini saya kadang-kadang saya merasa saya mampu menjadi suami yang layak. Dan alhamdulillah panggilan saya selalu dipanggil dan juga saya itu karena kita cinta sama Allah, itu yang waktu karena makanya kita dikasihkan belakang Allah itu mencintai dan suami yang terakhir dia memberikan semua keputusan dan semua keputusan yang lebih baik jadi kalau ada orang yang sakit apa kasih dia, kasih dia. Kita punya apapun usaha kita, kalau Allah sudah menentukan di dalam pasti akan mengambil hidupnya seperti apa, akan melihat itu sudah dikenal.
Saya berharap almarhumah ibu saya yang masih di sekitar sini yang menyaksikannya juga turut bahagia gitu, apalagi yang udah lama gak ketemu. Ya kalau rasa duka pasti masih ada, itu gak akan pernah hilang ya gitu. Tapi ya dia harus belajar ikhlas, pelan gitu. Kesedihan Ikang Fauzi kehilangan sosok yang sangat dicintai memang bisa dipahami. Tapi Bella percaya ayahnya akan menemukan saat yang tepat untuk bangkit lagi meski tidak ada wanita yang dicintainya selama 38 tahun di sisinya. Menjadi putri sulung, Bella juga memahami kesedihan di hati ayahnya pasti sulit dihapus. Seperti juga ia tak mungkin mampu menghilangkan rasa kehilangan. Kalau sedih ya pastilah. Sedih kayaknya itu nggak akan pernah benar-benar hilang. Tapi hari ketiga ini insya Allah udah sedikit lebih stabil, meskipun ya kadang masih kayak rasa nggak percaya gitu, rasa pedihnya tuh pasti masih ada. Cuman pelan-pelan kita yang mulai nyusun, menata kembali emosi kita gitu. Ya kalaupun sedih nangis aja, tapi ya udah habis itu tetap apa yang melakukan apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau dia baru aja kehilangan istri tercintanya, orang yang menemani dia selama 38 tahun, kebayang kan koneksinya kayak gimana. Tiba-tiba hilang gitu ya, syok lah. Siapa juga, saya juga anaknya juga shock gitu kan. Ya nggak mungkin nggak nangis gitu. Memasuki hari ketiga sejak kehilangan sosok yang sangat disayangi, Bella dan Ciki memang berusaha membiasakan diri hidup tanpa seorang ibu. Mereka akan selalu ingat kebaikan ibundanya yang ternyata meninggalkan banyak kebaikan. Ciki juga tidak akan melupakan pesan terakhir sang ibu untuk selalu mengisi toples kerupuk kesukaan ayahnya. Tapi pesan tentang membersihkan meja makan adalah pesan terakhir yang paling maknawi karena bisa diartikan dengan sangat dalam. Pesan terakhir sih gue lihat yang soal menjaga meja makan tetap hidup itu. Oh iya. Karena kan kalau menurut ibu tuh kayak menurut ibu dan emang bener sih, kalau meja makan hidup tertata bersih gitu itu bisa mempererat tali di keluarga gitu loh. Ibu tuh terakhir tuh pesan ke gue, Mak, nanti kalau ibu udah nggak ada itu toples diisiin ya pakai kerupuk putih, terus ini yang ayah suka. Terus nanti kalau ibu nggak ada siramin tanamannya. Iya dong. Iya. Kayak gitu sih. Ya kan kita kalau dia masih hidup kan ngomong kayak gitu kan apaan sih Bu gitu. Sebenarnya itu jadi wasiat tuh sebenarnya, pokoknya intinya kita harus ngurusin rumah. Harus menjaga. Iya. Kepergian Marissa Haque memang menjadi kedukaan massal, bukan hanya milik suami, anak-anak, serta keluarga besarnya, tapi juga bagi mereka yang mengenal kebaikan ibu dua putri berusia 61 tahun itu. Sebab Bella dan Ciki yang selama ini merasa paling mengenal ibunya justru baru tahu banyak kebaikan yang ditinggalkan wanita yang telah melahirkannya itu. Banyak kebaikan ibu yang aku baru tahu ketika ibu tuh udah meninggal. Bisa gitu ya. Banyak, aduh kayak ya lo ternyata emak gue baik banget ya gitu. Karena ke anak jujur tegas. Ketika ibu nggak ada aku jadi kagum ada sosok yang begitu sangat prinsipil gitu. Lalu apa makna kalimat I love you yang diucapkan Ikang di depan pusara sang istri? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Momentum pengebumian Marissa Haque pada Rabu sore lalu menjadi kisah paling memilukan. Apalagi saat melihat Ikang Fauzi yang sangat perih kehilangan sosok istri yang dicintainya. Kalimat I love you yang diucapkan Ikang di depan pusara Marissa adalah ekspresi cinta paling indah. Itu dipahami Tika Bisono sebagai seorang psikolog. Menurutnya,
Ikang memang memiliki cinta yang sangat besar pada Marissa. Dan cinta itu tidak akan pernah berkurang walaupun istrinya itu sudah tiada. Tika Bisono yakin cinta Ikang dan Marissa abadi meski mereka sudah dipisahkan oleh ruang dan waktu. Ungkapan seperti itu diucapkan itu buat saya very genuine, very deep, and very personal. Ya, dan buat saya tuh indah ya, indah sekali dengar seperti itu gitu. Semoga yang pergi juga tersenyum menyaksikan itu, dan yang ditinggal itu pada akhirnya bahagia ditinggal karena cinta kasih itu nggak berkurang gitu ya. Jadi tetap ada, bahkan ketika yang kita cintai, kita sayangi udah nggak ada secara fisik gitu. Tapi ungkapan cinta, sayang sampai puluhan tahun nggak berkurang gitu ya, nggak hilang-hilang, nggak berkurang, apalagi hilang, berkurang aja enggak gitu ya. Benar, cinta Ikang Fauzi pada Marissa Haque terlalu besar untuk dilupakan. Tika Bisono yang mengenal Ikang sejak masih kuliah bisa merasakan besarnya rasa cinta Ikang pada sang istri. Sehingga ucapan I love you yang diucap saat pemakaman Marissa adalah ungkapan cinta sejati yang tak pernah padam. Sejak kuliah di UI gitu, dan karena sama-sama di musik sering ini bareng, sering ngobrol bareng juga. Ya kalau sekarang memang sangat-sangat devastated gitu, patah gitu. Karena memang dengan sang istri barengannya terus gitu ya selama perkawinan, ada naik turun perkawinannya bareng aja terus gitu ya. Jadi ini kayak perpisahan yang dipaksa gitu ya. Memahami kesedihan mendalam yang diresapi Ikang Fauzi tentu saja tidak mudah. Apalagi Ikang sampai berniat meninggalkan dunia musik yang selama ini membuatnya sangat populer. Tapi ungkapan itu bagi Tika Bisono tak ubahnya sebuah statement cintanya yang besar pada Marissa Haque. Lagu-lagu cinta Ikang selama ini juga bagian dari ekspresi rasa cintanya pada sang istri. Sehingga wajar jika gairah bermusiknya hilang sejak istri yang sangat dicintainya berpulang. Wajar ya, karena kondisi shock ya, kondisi histeris ya, ini kan kondisinya histeris, shock. Itu memang sedang di bawah-bawahnya untuk kita tuh kehilangan energi ya, kehilangan semangat, bahkan untuk hidup aja udah nggak ada gitu, semangat buat hidup. Beliau ngerasa udah kamu nyanyi lagi, menurut saya itu wajar ya. Jadi kayak nggak mau lagi melakukan itu sendirian, karena biasanya kan melakukan hal itu bersama-sama dengan sang istri gitu ya kan. Itu wajar, sangat wajar. Tapi secara psikologis lagi kita nggak boleh lupa ada anak-anak yang membutuhkan kita ya kan. Jadi yang dibutuhin anak-anak ini jangan sampai nggak ngerasa sang ayah juga nggak ada gitu loh, hanya gara-gara kesedot di kesedihan yang mendalam gitu. Berpulangnya Marissa Haque memang memberi kesedihan yang sulit dihapus bagi Kang Fauzi. Tangis kesedihan itu bahkan menjadi kisah mengharukan saat berlangsung prosesi pemakaman Marissa. Lalu benarkah ADMS yang mengenal Ikang Fauzi sejak SMA juga heran melihat sahabatnya itu bisa sangat terpuruk? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was.
Malam ketiga ketika digelar tahlilan, suasana duka masih terlihat di wajah Ikang Fauzi dan dua putrinya. Tapi saat ikut hadir dalam tahlilan malam ketiga, Adi MS melihat sahabatnya itu sudah mulai membaik. Rasa duka masih ada, tapi Ikang secara perlahan mulai mengikhlaskan perpisahannya dengan Marissa. Sebagai sahabat sejak sekolah menengah pertama, Adi MS hampir tak percaya melihat Ikang bisa begitu terpuruk ditinggalkan sang istri. Apalagi selama ini Ikang dikenal sebagai seorang rocker yang tegar. Tapi rupanya sosok Marissa sangat berarti dalam hidupnya, sehingga kepergiannya ditangisi dengan tangisan yang bagai tak henti-hentinya. Ikang udah kelihatan lebih tegar, alhamdulillah. Saya sendiri hampir nggak percaya waktu melihat pada hari kejadiannya itu Ikang demikian terlihat drop banget lah gitu ya. Ikang kan saya kenal dari SMA kelas 1, kita satu SMA bareng gitu. Terus sahabatan lah dulu, kita sama-sama di OSIS, bukan kesenian tapi keamanan. Sebenarnya nggak percaya ini Ikang bukan ya, kok Ikang bisa begini? Pastinya begitu karena seperti kita tahu itu kan mendadak dan pasti shocking lah buat Ikang. Tapi hari ini alhamdulillah kondisi Ikang udah jauh lebih baik, dia kelihatan lebih ikhlas. Sebagai sahabat, Adi juga memahami jika Ikang merasa kehilangan seluruh energi hidupnya sehingga berniat meninggalkan panggung musik. Tapi Adi MS juga merasa khawatir jika itu benar-benar dilakukan oleh Ikang. Sebab bermusik adalah penyeimbang jiwa yang terbaik, terutama di saat-saat sedang berduka karena kehilangan sosok yang sangat dicintai. Kalau Ikang sampai meninggalkan kesibukan bernyanyi, dunia nyanyi, saya malah khawatir ya. Saya yakin profesi Ikang sebagai penyanyi itu ya harus dipertahankan, itu untuk penyeimbang jiwa lah ya. Kematian memang sebuah kepastian, ia tak bisa ditawar apalagi ditolak. Meski setiap kematian memberi kesedihan paling perih, tapi dari wafatnya Marissa Haque, kita bisa memahami bahwa rasa cinta bisa sangat indah di tengah rasa duka yang juga sangat dalam. Ucapan cinta Ikang Fauzi saat mengebumikan sang istri adalah ungkapan cinta yang tak akan pernah punah. Semogalah almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi ilahi. Pemirsa, saksikan terus Was Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was Was.